Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri Farosna Pandata Nugroho sebagai moderator. Kemudian ada Fakih Asmi Nawawi dan Punika Sari Prahestu akan menampilkan presentasi pada hari ini berjudul Translasi atau Pergeseran. Pengertian translasi. Translasi atau biasa disebut pergeseran merupakan suatu transformasi yang memindahkan objek pada bidang koordinat kartesius dengan arah dan jarak tertentu. Ilustrasi translasi bisa dilihat pada gambar berikut. Dari ilustrasi 1 dapat dilihat bahwa buku bergeser dari A ke B. Secara analitik, buku tersebut tidak mengalami perubahan bentuk maupun perubahan ukuran. Bisa kita lihat ukuran dan bentuknya sama, namun letak atau posisi buku berubah dari posisi A ke posisi B atau mengalami perubahan arah, di mana pada gambar pertama terletak pada A dan kemudian bergeser dan menjadi terletak pada B. Sifat-sifat translasi atau pergeseran yang pertama itu, bangun yang digeser ditranslasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Kemudian yang kedua, bangun yang digeser atau ditranslasikan mengalami perubahan posisi. Jadi bisa kita lihat dari translasi itu, benda tidak mengalami perubahan bentuk, ukuran maupun warna, namun hanya posisi dari benda itu yang tergeser. Nama saya Punika Sari Prahestu. Saya akan melanjutkan presentasi untuk slide selanjutnya, yaitu terdapat rumus dari translasi. Misal, translasi pada titik P, X, Y sejauh T sama dengan AB menghasilkan suatu bayangan, yaitu titik P aksen, di mana titik P aksen tersebut berupa X aksen, Y aksen, dengan masing-masing X aksen sama dengan X plus A dan Y aksen sama dengan Y plus B. Notasinya dapat ditulis sebagai berikut. T translasi oleh titik A, B pada titik X, Y akan menghasilkan suatu bayangan, yaitu P aksen, di mana berupa X plus A, Y plus B. Atau bisa juga ditulis seperti baris yang kedua, yaitu P, X, Y ditranslasikan oleh T, A, B akan menghasilkan suatu bayangan P aksen, yaitu X plus A, Y plus B. Next. Contoh soal 1. Tentukan bayangan dari titik A 2,3 oleh translasi T 7,8. Yang kedua, tentukan bayangan dari titik A 5,10 oleh translasi T sama dengan 42. Jawab. Yang pertama, A 2,3 ditranslasikan oleh 78 akan menghasilkan suatu bayangan, yaitu A aksen. 2 plus 7, 2 di sini merupakan titik awal dan 7 merupakan translasinya. Oleh sebab itu, titik awal ditambah oleh translasi berupa 2 plus 7 dan 3 plus 8 sama dengan A aksen 9,11. Yang kedua, A 5,10 ditranslasikan titik 42 akan menghasilkan bayangan A aksen 5 plus 4, 10 plus 2 sama dengan A aksen 9,12. Next. Ilustrasi yang kedua. Minggu lalu, Dimas duduk di posisi kiri baris pertama di kelasnya. Minggu ini, ia berpindah ke baris kedua lajur keempat yang minggu lalu ditempati Erika. Erika sendiri berpindah ke baris kelima lajur kedua yang minggu lalu ditempati oleh Felix. Seperti apa sih penyelesaian ilustrasi ini? Yuk simak videonya. Penyelesaian. Nah, dari kasus ini itu kita itu harus menyajikan masalah ini dalam suatu sistem koordinat terlebih dahulu, yaitu kita harus menyajikan posisi duduk awal Dimas, Erika, dan Felix dalam suatu sistem koordinat kartesius dengan disertai tanda panah
sebagai petunjuk arah perpindahan posisi duduk mereka, sehingga diperoleh tampilan sebagai berikut. Nah, yang pertama ini, koordinat awal Dimas duduk berada pada titik 1,1. Kemudian ia berpindah ke koordinat awalnya Erika. Nah, Erika di sini posisi duduk awalnya itu di titik 4,2. Erika berpindah ke tempat Felix. Nah, Felix sendiri posisi awal duduknya berada pada titik 2,5. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fakar Jimmy Nawawi, NIM 140-142-0474. Nah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Punika Sari ya teman-teman. Jadi penjelasannya adalah kemudian hubungan posisi duduk awal dan posisi perpindahan mereka dapat disajikan pada tabel berikut. Teman-teman bisa dilihat di papan tulis ya teman-teman, tabelnya ya teman-teman. Nah, jadi berdasarkan tabel di samping diperoleh Dimas bergeser ke posisi Erika, yaitu berpindah 3 lajur ya teman-teman, ke kanan dan 1 baris ke belakang. Jadi si Dimas itu berpindah ke belakang teman-teman. Dalam melakukan translasi 3 satuan ke kanan, jadi Dimas itu berpindah ke belakangnya sampai 3 kali teman-teman, ke kanan dan satuan ke belakang. Dapat dinyatakan dalam pasangan terurut dua bilangan yang ditulis sebagai dalam kurung 3 bawahnya 1 ya teman-teman. Nah, kalau Erika bergeser ke posisi Felix. Nah, jadi Erika itu bergeser ke posisinya Felix ya teman-teman. Berpindah 2 lajur. Kalau Dimas kan 3, kalau Erika kan 2. Ke kiri kalau Dimas kan ke kanan, kalau Erika ke kiri teman-teman. Dan 3 baris ke belakang. Nah, kalau Dimas kan 1 baris, kalau Erika 3 baris ya teman-teman. Nah, saat perpindahan ini Erika telah melakukan translasi 2 satuan ke kiri dan 3 satuan ke belakang. Dapat dinyatakan dalam pasangan terurut 2 bilangan yang ditulis sebagai dalam kurung min 2 di bawahnya 3 ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi penyelesaiannya adalah dari permasalahan di atas teman-teman. Misalkan posisi duduk Dimas minggu lalu di titik D dalam kurung 1,1. Ada koordinat Kartesius dengan translasi dalam kurung 3 di bawahnya 1 ya teman-teman. Dapat diketahui teman-teman, duduk Dimas minggu ini terletak pada titik D, di atasnya F dalam kurung X ditambah 3 kali Y ditambah 1 ya teman-teman. Nah, persamaan transformasi translasi posisi duduk Dimas dapat dituliskan sebagai berikut ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di tabel atau di papan tulis ya teman-teman. Di papan tulis ya teman-teman. X di atasnya 1 dalam kurung X tambah 3 ya teman-teman, dan Y dari atasnya 1 dalam kurung Y ditambah 1 ya teman-teman. Atau dapat juga ditulis seperti bagian berikut: D dalam kurung X di bawahnya Y. Nah terus berikutnya di atasnya T dalam kurung D dalam kurung X di bawahnya Y ya teman-teman. Berarti di kanannya kosong ya teman-teman. Nah baik teman-teman, saya akan menyimpulkan presentasi dari materi kali ini. Dan simpulannya adalah dengan prinsip yang sama, jika titik A dalam kurung X, Y ditranslasikan dengan T dalam kurung A di bawahnya B, maka diperoleh persamaan transformasi bayangannya. A di atasnya 1. Nah tapi bayangannya teman-teman bisa lihat di tabel atau di papan tulis ya teman-teman. Jadi bayangannya adalah X1 sama dengan X tambah A. Y di atasnya 1 sama dengan Y tambah A. Atau teman-teman bisa ditulis juga yang ada di tabel atau
Di papan tulis teman-teman bisa lihat sendiri ya teman-teman. A dalam kurung X di bawahnya Y, terus T dalam kurung A di bawahnya B, terus A dalam kurung X di bawahnya Y, terus di kanannya A dalam di bawahnya B ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Nah, segitulah teman-teman presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau ucapan, mohon maaf. Kalau ada kritik dan saran, dipersilakan di kolom komentar ya teman-teman. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. See you next time.